Tanya di luar hati. Kiwi sudah lama berlalu. Moyun tergantung di klan obat seperti bola reng. Dan angin dingin mengembara, menyapu daun-daun mati di seluruh tanah. Terlihat sangat dingin. Cedera Yao Lingxi sudah pulih. Meskipun dia masih relatif lemah. Dia bersikeras berdiri di tengah angin dingin. Menatap 3 rune di lantai 3 dinding luar balai Wenxin. Matanya sangat rumit dan saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ketiga tetua itu berdiri di bawah pohon besar dan memandangi ketiga rune itu. Wajah mereka tebal dan tidak mau. Meskipun hanya rune di sebelah kiri yang memiliki titik terang. Dan rune di tengah dan kanan belum menyala. Menandakan bahwa Xiao Yan tidak terjebak atau diejek. Tetapi bulan ini ketika Xiao Yan memasuki lantai 3 di sini. Sang patriark dari klan Yao selalu mengerutkan kening dan berkerut dalam. Alisnya persis seperti lapisan selokan di dataran tinggi Loes. Zhen Nifeng berdiri tegak. Tatapannya tetap teguh seperti biasa. Menunjukkan jenis sanjungan yang berbeda dalam bisikan angin musim gugur. Nan Erming yang tidak bisa berbicara sekarang terlihat seperti patung. Dan telah mengubah posturnya selama hampir sebulan. Dia berdiri di sana dengan hanya 3 rune di matanya. Tapi Ziying terus mengedipkan matanya. Dan kedua bibir merah itu sudah terkatup begitu cepat sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang tahu apakah rune di tengah atau kanan akan menyala di saat berikutnya. Dan tidak ada yang tahu kapan sesosok tiba-tiba muncul di gerbang hati. Setiap orang gugup setiap detik. Dan hati seperti dipegang oleh tangan. Berbohong pada umumnya. Namun, selain menunggu, yang ada hanyalah menunggu. Suara, berderit, datang. Dan pintu berat Hall of Asking Hearts perlahan dibuka. Dan akhirnya sosok yang ingin memakainya muncul di mata semua orang. Kecuali Yao Lingxi dan ketiga tetua. Hampir semua orang jatuh hati saat ini. Tidak ada sorakan. Tapi hanya suara hembusan, hu. Patriark klan obat menggosok matanya dengan tangan kanannya. Setelah memastikan bahwa itu tidak menyilaukan. Tangan kiri pria berjanggut itu gelisah. Dan dia benar-benar merobek beberapa janggut. Meskipun dia kesakitan, wajahnya menunjukkan senyum yang sangat bahagia. Tubuh halus Zenni menggigil tak terkendali. Air mata mengalir di matanya. Dan akhirnya berkibar di pipinya. Pada saat ini, patung Nan Erming bergerak. Dan di bawah sinar matahari, senyum muncul di wajahnya yang tampan dan berantakan. Ziying langsung melompat. Melambaikan tangannya ke Xiao Yan dengan penuh semangat memberi isyarat. Gaun ungu mengguncang api ungu di udara. Di bawah pohon besar, ketiga murid yang lebih tua menyusut dengan tajam. Lalu menghela nafas sambil tertawa. Darah tumpah dari sudut mulut mereka. Dan tubuh mereka bergetar. Dan mereka akan jatuh. Yao Lingxi dengan cepat melangkah maju untuk mendukung ketiga tetua itu. Menatap sosok itu. Tidak berbicara. Tetapi menundukkan kepalanya dalam diam. Berdiri di gerbang Wenxin Hall. Menutupi alis kirinya dan menyipitkan mata untuk menyesuaikan diri dengan sinar matahari. Xiao Yan menghela nafas lega. Kabut putih terbungkus udara hangat. Terangkat di udara. Meregang. Menghilang. Senang bisa melihat cahaya lagi. Setelah menghirup udara segar beberapa kali. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri dan menurunkan tangannya dan membuka matanya. Dia menghubungi mata orang banyak dan menjadi sukacita. Dengan sedikit gerakan dari bentuk tubuhnya, Xiao Yan menggambar busur indah di udara dan mendarat di depan patriark klan Yao. Dia tidak berbicara, tetapi menyembah secara mendalam. Kali ini, saya dengan tulus berterima kasih kepada patriark atas kesempatan ini. Haha, bagus sekali. Suamiku sangat bahagia hari ini. Merasa bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan jelas telah meningkat. Kepala klan narkoba tersenyum sangat senang dan bangga. Bahkan jika dia ingin bertanya pada Xiao Yan sudah lupa. Setelah menyembah leluhur, Xiao Yan meluruskan tubuhnya. Matanya melintasi kerumunan. Dan dengan cemas jatuh pada Zenni. Air mata yang belum hilang mengaburkan mata Zenni. Agar tidak lepas kendali. Dia hanya tersenyum dan terus mengangguk menanggapi tatapan Xiao Yan. Sebaliknya, dia tampak seperti yang paling tenang dari kerumunan. Tapi Xiao Yan tahu betul bahwa Zenni adalah yang paling mengkhawatirkan dirinya sendiri di antara semua orang. Dan dia juga berada dalam bahaya terbesar. Karena perbuatan darah,
Zenni dapat mengatakan bahwa dia telah menggunakan hidupnya untuk menemaninya di kuil hati yang bertanya. Xiaoyan tiba-tiba merasa sedikit tersedak. Matanya berhenti pada Zenni untuk waktu yang lama. Dan dia mengangguk dengan berat. Seolah-olah dia bertanya pada Zenni. Janji itu tidak akan pernah mengecewakan kasih sayang Zenni. Zenni memahami janji Xiaoyan. Dan air mata redup meledak menjadi air mata. Dan banjir air mata jatuh. Dan dia benar-benar terbungkus dalam kebahagiaan dalam sekejap. Xiao Shao. Itu suara dua napas pendek tiba-tiba keluar. Xiaoyan menoleh dari menatap langsung ke Zenni. Dan wajah cemburu Nan Erming dan bayangan ungu seperti api ungu menyambutnya. Dia tersenyum dan membuka tangannya. Orang-orang berpelukan erat. Telapak tangan Nan Erming di bahu Xiaoyan kuat dan kuat. Tetapi Ziying menangis dengan gembira. Dan sedikit air mata menutupi pipinya yang cantik. Merasakan perasaan saudara laki-laki dan perempuannya. Hati Xiaoyan sangat hangat. Hidungnya masam. Dan lengannya mengencang. Seolah dia ingin menyatukan ketiganya. Terlepas dari satu sama lain. Butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk melonggarkan lengannya perlahan. Dan menepuknya beberapa kali di punggung Nan Erming. Menatap anggota klan Yao lainnya. Di bawah tatapan Xiaoyan. Mengingat ketidakkramahan Xiaoyan di awal. Semua orang di keluarga obat menjadi merah. Dan pemandangan itu sunyi. Tetapi di benua kaisar besar ini. Jenius yang kuat atau potensial selalu mudah untuk membalikkan pendapat semua orang. Terutama jenius yang luar biasa ini adalah magang dari Patriark. Jadi saya tidak tahu siapa yang memimpin untuk menembak tepuk tangan meriah. Dengan yang pertama. Ada yang kedua. Dan segera, tepuk tangan yang jarang menjadi semakin rapi. Bergema seperti gelombang. Menghadapi tepuk tangan yang meriah ini, Xiaoyan sedikit membeku. Dan jejak yang tersembunyi jauh di matanya akhirnya banyak memudar. Tidak peduli seberapa buruk dia diperlakukan sebelumnya. Tetapi dengan leluhur, dia memiliki hubungan antara klan narkoba tidak akan pernah bisa dibiarkan begitu saja. Belum lagi sikap sebagian besar orang di klan narkoba telah banyak berubah sejak dia dan Yao Lingxi menyelesaikan pemurnian. Diam-diam berpikir sejenak. Xiaoyan mengambil langkah besar dengan tepuk tangan semua orang. Berjalan melewati kerumunan. Dan berjalan di bawah pohon tempat Yao Lingxi dan ketiga tetua itu berada. Tepuk tangan berangsur-angsur berhenti. Di bawah pohon besar. Melihat Xiaoyan yang sedang berjalan dengan langkah cepat. Yao Lingxi. Yang mendukung ketiga tetua. Menggigil dengan keras. Apakah kamu akhirnya datang untuk mempermalukanku? Dia berpikir dengan marah. Wajahnya berkedut gigi mengatupkan bibir mereka erat-erat. Memancarkan sentuhan merah cerah. Faktanya, keengganan aslinya menghilang pada saat Xiaoyan keluar dari lantai 3 Hall of Asking Hearts. Dan keengganan pikiran akan berkembang biak ketika celahnya tidak besar. Tetapi ketika celahnya begitu besar sehingga dia memilikinya. Hanya berharap untuk itu apalagi yang tidak mau. Tapi sekarang ketika Xiaoyan berjalan lurus ke atas. Dia tampak mempermalukan dirinya sendiri. Dan hatinya meledak menjadi amarah. Amarah demi harga diri. Ketiga tetua berusaha untuk tidak menyentuh mata orang-orang. Tetapi lebih dari itu. Semakin dia merasa bahwa semua orang melihat dirinya sendiri dengan pandangan seperti lelucon. Dan lambat laun. Dia tidak bisa lagi menahan napas. Wajahnya seperti bajingan monyet. Berteriak pada Xiaoyan yang sudah ada di depannya. Apa yang kamu inginkan? Xiaoyan tersenyum tipis. Tidak menjawab kata-kata dari ketiga tetua. Tetapi melakukan tindakan yang tidak terduga kepada semua orang. Dia mengulurkan tangannya ke Yao Lingxi. Kamu, melihat Xiaoyan merentangkan tangannya ke dirinya sendiri. Yao Lingxi tersedak. Dan amarahnya langsung membeku di wajahnya. Dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dari mata jernih Xiaoyan. Apa yang dia lihat bukanlah sarkasme atau rasa malu. Tetapi keramahan yang tulus dan kedekatan yang dapat dipercaya. Ketiga tetua itu juga tercengang. Matanya membelalak luar biasa. Yao Lingxi menjilat bibir kering. Dan pikirannya kacau. Dia tidak menyangka Xiaoyan, pemenangnya, begitu murah hati. Dia tidak menyangka Xiaoyan, yang telah bermasalah dan dicemooh oleh dirinya sendiri, akan mengulurkan tangan ramah pada dirinya sendiri. Tanpa diduga, sikap Xiaoyan begitu tulus hingga pikirannya kosong.
Setelah mengambilnya, Yao Lingxi benar-benar melayani Xiao Yan saat ini. Menghadapi tangan ramah dari jenius luar biasa yang membuat dirinya malu. Dia tidak bisa memikirkan alasan dan wajah apapun yang tidak dia terima. Untuk klan narkoba, kita tidak boleh menjadi musuh. Semoga kita bisa menjadi teman di masa depan. Tampaknya setelah melihat kesusahan Yao Lingxi, Xiao Yan tersenyum dan membuka telapak tangannya lagi, memegangnya dengan Yao Lingxi. Xiao Yan tidak akan pernah begitu pemaaf jika sebelumnya, karena dia memiliki kepahlawanan pribadi yang kuat dalam karakternya yang tampaknya sederhana. Namun, sejak datang ke daratan Doudi, saya telah mengetahui bahwa apa yang dianggap sebagai puncak Doudi hanyalah permulaan. Terutama setelah melihat kekuatan pasukan Sang Meng dan klan iblis. Ia mulai secara bertahap menyatu dengan harga dirinya. Dan fokus pada pengembangan kekuatan. Sedapat mungkin mempersatukan kekuatan-kekuatan yang dapat dipersatukan. Dan semakin menunjukkan temperamen seorang pemimpin. Saat kedua tangan terkepal erat, tepuk tangan meriah kembali terdengar. Karena ini yang terbaik untuk Yao Lingxi dan Yao Zhu. Evaluasi semua orang terhadap Xiao Yan segera mengambil langkah besar lainnya. Dan bahkan mata ketiganya para penatua membawa sedikit kelembutan dan penghargaan. Bakatnya sangat tinggi, tetapi penuh imajinasi. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas dan tidak sombong. Orang tua itu akhirnya mengerti mengapa Patriark harus menerimamu sebagai murid dengan segala cara. Ketiga tetua menghela nafas. Saat ini, terjadi perubahan sikap 180 derajat. Tiga tetua telah lulus hadiah. Xiao Yan sedang mencari klan. Dan dia juga berharap klan dan klan dapat bersatu tanpa celah. Di masa depan, mereka akan mengandalkan dukungan dari para tetua. Xiao Yan berkata dengan tulus. Senyum seperti musim semi benar-benar menghilangkan rasa malu terakhir di hati para tetua. Bagus, muridku yang baik. Kemarilah, Xiao Yan. Beritahu suamimu dan semua orang tentang pengalamanmu di lantai 3 aula hati. Melihat Xiao Yan dapat menangani ketiga tetua dengan begitu sempurna hubungan. Patriark klan narkoba sedang dalam suasana hati yang baik dan berteriak kepada Xiao Yan. Saat Patriark berteriak, ekspresi semua orang menjadi luar biasa. Mereka terlalu penasaran untuk mengetahuinya. Biasanya, bahkan beberapa tetua tidak berani menginjak lantai 3 aula jantung. Bagaimana tepatnya Xiao Yan keluar dengan selamat? Cepat dan bicaralah dengan semua orang. Nanti, lelaki tua itu akan membawa Yao Lingxi untuk bersulang untukmu untuk meminta maaf. Para tetua sebenarnya bukan orang yang berpikiran sempit. Itu hanya untuk cucu Yao Lingxi. Xiao Yan cukup memberikan wajahnya. Dan dengan mentalitas yang baik. Secara alami mengeluarkan kemurahan hatinya sebagai seorang penatua. Melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Dan penghargaannya lebih kuat. Tidak, tapi kamu yang lebih tua. Di mana yang lebih muda bisa menanggung? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dan berbisik di telinga ketiga tetua itu. Ini baik, kamu anak bau. Ketiga tetua itu tertegun. Lalu memarahi dan berteriak. Dan ada rasa sakit dalam omelan itu. Selanjutnya, Xiao Yan menjelaskan secara detail pengalaman di lantai 3 Wen Xindian. Dengan nada tenang. Dan sepertinya menceritakan kisah yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tapi ini cerita yang mengerikan. Xiao Ming tergantung di kabel dari awal sampai akhir. Dan jika dia salah jalan, dia akan kehilangan jiwanya. Semua orang mendengar ekspresi mereka membeku. Mata mereka kusam di wajah Xiao Yan. Dan mereka hampir menahan napas. Saat ini, kekaguman mereka pada Xiao Yan benar-benar seperti sungai yang bergelombang. Meskipun kebingungan sisa jiwa di Guzeng tidak sulit dipecahkan. Mereka bertanya pada diri sendiri. Di bawah paksaan seperti itu. Dalam bahaya seperti itu. Siapa yang akan hadir? Katakanlah Anda bisa menjawab dengan sangat sempurna. Siapa yang berani mengatakan bahwa orang kuat yang menghadapi puncak bintang 8 dan kekuatan jiwa kelas dunia memiliki keberanian dan keberanian yang dimiliki Xiao Yan? Dan masih begitu bijaksana di garis depan hidup dan mati? Jawabannya tidak. Termasuk Patriark klan yang tidak berani memberikan jawaban percaya diri di dalam hatinya. Tampaknya Yao Lingxi dan lelaki tua itu tidak kalah adil. Ketiga tetua melirik tetua dan tetua kedua yang masih shock. Dan berkata sambil menghela nafas.
Matriark, kamu bisa menerima murid yang baik. Serius, Patriark, apakah kamu sudah mengharapkan hasil ini? Penatua yang masih terkejut bertanya tiba-tiba. Mata ketiga tetua tiba-tiba menyala. Menatap Patriark, berpikir bahwa jika ini benar-benar set yang dibuat oleh Patriark, maka dia akan kalah. Sejujurnya, jika hanya di lantai 2, lelaki tua itu memang sangat percaya pada Xiao Yan. Tapi dia tidak bisa membicarakannya jika dia yakin. Kamu juga tahu bahwa di Temple of Mind, itu bukan hanya kekuatan. Terutama dia masih saya memasuki aula jantung untuk pertama kalinya. Tetapi dia bergegas ke lantai 3 tetapi lelaki tua itu tidak mengharapkannya. Anda tidak tahu, saya hampir menyesali usus saya saat itu. Karena takut bahwa dia mungkin telah kehilangan sesuatu di dalamnya. Gam murid yang sangat baik jika Anda tidak mengenalinya. Bisakah Anda mengatakan saya tidak bisa terburu-buru? Menghadapi pertanyaan dari sesepuh, Patriark klan obat berkata terus terang. Takut semua orang akan tertawa setelah ledakan di wajahnya. Bukan kepercayaan kecil, mata ketiga tetua itu berkedip. Bagaimana mencari tahu bagaimana merasakan bahwa masih ada sedikit rasa yang direncanakan. Mau tidak mau merasa sedikit sedih pada inti sihir yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ketiga tetua itu menyembunyikan mata kepala klan narkoba? Menahan senyum tak terlihat di mata. Patriark klan berkata, sebenarnya, hasil ini sangat bagus. Dan saya sangat puas. Setidaknya, keturunan paranormal dan petugas medis yang mengira mereka jenius tahu apa artinya. Ada orang di luar surga dan orang di luar. Memoles sudut mata mereka yang biasanya lebih tinggi dari atas dan terlalu sombong akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan mereka di masa depan. Petik 2. Ketika Patriark mengatakan ini, semua orang mengangguk. Dan jika Yao Lingxi, Yao Meng dan Yao Hui mengerti, ekspresi ketiga tetua menjadi lega. Namun ketiga tetua itu masih merasa sangat tidak enak. Anda memang benar melakukannya. Tapi saya harus membayarnya sendiri. Dia menundukkan kepalanya dan mengeluh diam-diam. Tiga tetua, atau Xiao Yan akan memberimu diskon 20%. Melihat semua orang tertawa. Tetapi ketiga tetua itu tampak sakit. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dan bercanda dengan para tetua. Suasana setelah melepas keterasingan selalu harmonis. Ketiga tetua itu memerah wajah tua mereka. Dan menegang leher mereka. Dan berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa, dan Anda tidak mengharapkan orang tua itu menunjukkan gengsi di depan anak Anda. Bukan hanya beberapa inti sihir. Orang tua itu tidak akan memberimu lebih sedikit. Petik 2. Kerumunan semakin tertawa. Hubungan antara Xiao Yan dan klan Yao dengan cepat memanas dalam drama dan hawa dingin. Tawa dan tawa selalu berlalu dengan cepat. Patriark klan tidak bisa tidak bertanya. Xiao Yan, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu ingin tinggal bersama klan untuk jangka waktu yang lebih lama? Mendengar Patriark klan, dia terdiam sesaat. Dan Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Meskipun saya sangat enggan kepada semua orang, para junior harus bergegas kembali dan membuat persiapan penuh untuk diambil oleh leluhur. He Meng Chao, tidak apa-apa, bahaya di hutan monster raksasa itu berbahaya. Meski masih lama sebelum dibuka, selalu lebih baik bersiap. Itu akan lebih teliti. Ada hal-hal penting yang perlu dipersiapkan. Dan Patriark klan kedokteran tidak nyaman untuk menyimpannya. Setelah makan malam yang meriah, ketiga tetua memberi Xiao Yan sebuah cincin yang berisi 500 inti sihir bintang 5 dan 20 inti sihir bintang 6. Klan narkoba dan beberapa tetua membawa Xiao Yan untuk mengambilnya lagi. Roh jahat berlanjut. Dan Xiao Yan dan Zenni diusir jauh dari wilayah klan obat sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dengan enggan. Angin malam bertiup di bawah malam yang berkabut. Dan Xiao Yan, Zenni, Nan Erming, dan Ziying semuanya tertawa dan tertawa dalam suasana hati yang menyenangkan. Tapi tiba-tiba, Xiao Yan sepertinya merasakan sesuatu. Wajahnya menjadi bermartabat. Lingkungannya begitu sunyi dan malam semakin gelap dan semakin gelap. Akankah pembunuhan itu berlanjut? Apa yang salah? Zenni memperhatikan perubahan ekspresi Xiao Yan dan bertanya dengan lembut. Kekuatan jiwa tersapu dari kejauhan.
Dan setelah memastikan bahwa tidak ada kelainan, Xiao Yan secara singkat menjelaskan pembunuhan yang dialami Zenni dalam perjalanan mereka ke klan Yao. Kami baru saja bergegas ketika kami merasakan bahayamu. Zenni menggigit bibirnya dengan erat. Mengingat jantungnya yang berdebar-debar diam-diam masih ketakutan. Lalu dia menjadi dingin. Dan roh pembunuh yang tak terlihat bangkit dari tubuhnya. Kekuatan apa yang begitu berani? Aku tidak tahu kekuatan macam apa mereka. Sejauh ini mereka belum melihat. Xiao Yan menggosok alisnya yang bengkak dan berkata dengan sedih. Mata Zenni menjadi lebih tajam dan wajah Nan Erming menjadi sedikit lebih dingin dari Bing. Meskipun mereka tahu Xiao Yan berbahaya sebelum mereka datang ke sini, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka ingin membunuh Xiao Yan. Ada lebih dari satu pembunuh. Dan ada lebih dari satu pembunuh yang dikirim. Bahayanya jauh di luar imajinasi mereka. Zenni, nanar ketiga Ming dan Ziying takut mereka akan mencapai titik ekstrim, dan juga sangat marah. Pada saat ini, niat membunuh meledak seperti zat dan menghancurkan rumput liar di sekitarnya. Tetapi Zenni dengan cepat menjadi tenang. Dan untuk sesaat, dia sepertinya mencium bau keruh di angin malam. Dan melihat sekeliling dan merendahkan suaranya dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk membahas masalah ini. Ini sangat bagus untuk penyergapan yang sangat gelap. Musuh jika Anda dapat mengirim gelombang pertama, kemungkinan besar Anda akan mengirim gelombang kedua. Apalagi setelah kegagalan pembunuhan pertama, orang yang dikirim untuk kedua kalinya harus lebih kuat dari yang pertama. Kita tidak boleh ceroboh. Nan Erming menatap bayangan di kejauhan dan tidak tahu apakah itu bayangan pohon atau semacamnya. Jari-jarinya perlahan menyentuh cincin itu. Dan dia selalu siap untuk melambaikan senjata ajaib itu dari udara. Ziying memiringkan kepalanya dan berkata, dengan cara ini, kita benar-benar harus berhati-hati. Nona, kita tidak jauh dari Yaozu sekarang. Mengapa tidak kembali dan meminta Yaozu untuk mengawal? Zenni mengerutkan kening. Dan berkata setelah beberapa saat merenung, tidak. Kita bisa mempercayai patriark klan. Tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada masalah di dalam klan? Silakan kirim bajingan ke klan. Setelah semua, kami tidak dapat yakin. Berhati-hatilah setiap saat. Petik 2. Nan Erming mengangguk dengan lembut dan setuju dengan kata-kata Zenni. Lalu bagaimana? Ziying bertanya dengan cemas. Dalam menghadapi bahaya yang tidak diketahui, kita sekarang hanya memiliki dua cara. Zenni berpikir sejenak dan berkata, salah satunya adalah kita menarik klan obat, dan meminta kepala klan untuk mengirimkan informasi kepada Kaisar Iblis dan Saolong, dan membiarkan mereka mengirim seseorang untuk datang. Yang kedua adalah kita memiliki 4 orang, mengandalkan keuntungan dari kemampuan manuver dan fleksibilitas yang lebih sedikit. Menyelinap kembali ke Xiaofu. Petik 2. Begitu kata-kata Zenni jatuh, mata Xiao Yan melewati semua orang, melihat ke hutan tidak jauh, dan menghela nafas. Sudah terlambat. Benar-benar ada penyergapan. Musuh datang dengan cepat. Dia telah menangkap lebih dari selusin nafas yang tersembunyi di hutan, dan bergegas ke sisinya dengan cepat. Dalam waktu singkat, Xiao Yan tidak menyadari bahwa dia tidak terlalu jauh. Kecepatan yang begitu cepat menunjukkan bahwa musuh sangat kuat. Xiao Yan melambaikan tangan kanannya. Dan penguasa kuno api langit dipegang di tangannya. Api virus menyebar dari penggaris secara instan. Menutupi seluruh tubuh. Nyala api membakarnya dan membuatnya menonjol. Awalnya, dia tidak perlu terlalu terkenal. Tetapi Zenni tahu bahwa Xiao Yan ingin musuh fokus padanya. Salah satunya adalah membiarkan Zenni dan 3 lainnya memainkan peran kejutan di tempat yang relatif gelap. Ini akan memungkinkan Zenni dan yang lainnya untuk melihat sisi lain dengan jelas dan melihat apakah mereka dapat menentukan dari mana kekuatan musuh berasal. Kerjasama beberapa orang menunjukkan pemahaman diam-diam yang luar biasa saat ini. Zenni, Nan Erming, dan Ziying perlahan mengeluarkan senjata itu dan membawanya di belakang mereka. Menyembunyikan pancaran cahaya seperti merkuri pada senjata itu, sebisa mungkin dengan ide Xiao Yan. Pertahankan profil rendah. Ketika senjata Xiao Yan dicerahkan dan api langit keluar, lebih dari selusin sosok yang bersembunyi di hutan keluar dari malam. Mereka tidak melakukan apa-apa,
tetapi melihat keempat Xiaoyan dalam diam. Sebanyak 18 orang datang, dan penampilan mereka sangat biasa. Tidak ada yang istimewa kecuali pakaian merah tua itu. Hanya pola merah cerah yang tersulam di bagian dada yang terbentang lurus hingga ke pinggang. Dengan keanehan yang tak terlukiskan. Tetapi 18 orang mengontrak murid Xiaoyan secara ekstrim. Dan hati mereka tenggelam ke dasar. Karena tidak ada dari mereka yang dapat melihat budidaya 18 orang ini. Dengan kata lain, 18 orang ini setidaknya adalah petarung bintang 5 di atas puncak. Ya Tuhan, betapa hebatnya kekuatan ini. Hanya untuk kepentinganmu sendiri. Xiaoyan bahkan merasa sedikit tersanjung saat ini. Wajahnya lebih pahit. Dan dia merasa kali ini aku takut akan lebih tangguh. Zenni juga dengan cepat melihat situasinya. Dan bibirnya yang kemerahan memancarkan warna yang keras di bawah gesekan gigi cangkang. Pada saat ini, orang parubaya yang dipimpin oleh 18 orang bertanya, apakah itu Xiao Shao? Apa? Xiaoyan ketakutan dan mengerutkan kening tak terbayangkan. Tidak banyak orang yang bisa memanggil Xiaoyan Xiao Shao. Setidaknya tidak dalam populasi yang ingin membunuh Xiaoyan. Apakah kamu? Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan itu. Dan tidak berani melonggarkan kewaspadaannya. Ini seharusnya tidak salah. Pria parubaya, dikepalai oleh senyuman, mengangkat tangannya dan melambaikan 17 orang di belakangnya. Saya tidak peduli kekuatan macam apa kamu. Dan jika kamu ingin merugikan Xiao Shao, injak tubuhku. Nan Erming melihat pria parubaya itu melambaikan tangannya. Berpikir bahwa dia akan memerintahkan Yang Mulia untuk melancarkan serangan. Dan dia akan segera terkejut. Semangat juang pada senjata ajaib mengguncang bunga senjata dan memblokirnya di depan Xiaoyan. Ziying juga memegang pisau bermata dua di sisi Nan Erming. Wajahnya dingin. Alis Zenni semakin sempit dan kencang. Dan jari-jarinya yang memegang pedang tampak pucat karena kekuatan. Namun, sebuah adegan yang membuat keempat Xiaoyan sulit dipercaya muncul. Pria parubaya itu memegang token dan membawa 17 orang di belakangnya untuk membungkuk pada Xiaoyan. Bawahan melihat Xiao Shao. Petik 2. Bawahan kakak, Xiaoyan memandang dengan ngeri pada token yang diangkat di tangan darah iblis. Logo unik dan nafas iblis begitu familiar. Tubuhnya yang kencang tiba-tiba mengendur. Dan dia mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dingin dari dahinya. Tertekan dari hati. Di mana Kaisar Iblis? Zenni sangat berhati-hati. Karena King Haoran belum pernah melihat tim pengawal darah Zili ini. Kamu seharusnya Nona Zenni. Kembali ke Nona Zenni. Kaisar Iblis dan Xiao Xiao sedang mencari jejak Xiao Shao dalam perjalanan ke klan Yao. Kami diperintahkan untuk datang langsung ke klan Yao dan mengintai di dekat Xiao Clan untuk menanyakan kabar Xiao Les. Oh, begitu. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Wajah Zenni rileks. Dan dia sepertinya mengajukan pertanyaan lain dengan santai. Kembali ke Nona Zenni. Tanggung jawab kita adalah melindungi keselamatan Kaisar Iblis. Tidak ada masalah keamanan di kota Kaisar Iblis. Jadi kita tidak pernah muncul. Yah, itu masuk akal. Tapi kali ini Kaisar Iblis tidak lagi berada di kota Jucheng. Kenapa kamu tidak berada di samping Kaisar Iblis? Zenni tersenyum sangat manis. Tetapi ketika dia bertanya, dia langsung ke intinya. Tampaknya tidak sepenuhnya menghilangkan keraguan. Darah iblis melihat kecurigaan Zenni dan menjelaskan dengan hormat. Setelah menerima surat dari Nona Zenni, Kaisar Iblis segera mengirimkan sejumlah besar karpet tangan untuk menemukan Xiao Shao. Kaisar Iblis mengatakan bahwa beberapa tetua mengikutinya. Keamanan tidak masalah. Tapi sisi Xiao Shao. Bahkan jika Nona Zenni menemukan Xiao Shao dengan darahnya, kekuatannya masih sedikit lemah. Jadi aku menunggu untuk mengintai di luar klan obat jika kamu bertemu dengan klan obat. Petik 2. Penjelasan tentang darah ajaib itu sangat sederhana. Tidak ada emosi atau emosi dalam kata-kata itu. Seolah-olah mereka adalah tim untuk melaksanakan perintah Kaisar Iblis. Mendengar darah ajaib antara dia dan Xiaoyan, Zenni menghela nafas lega, yakin bahwa 18 orang itu adalah miliknya. Karena ada pertumpahan darah antara dia dan Xiaoyan, hanya beberapa orang dekat yang tahu. Setelah hatinya ditetapkan, dia meminta maaf dan tersenyum pada darah ajaib.
Keselamatan Xiao Shao terlalu penting. Saya meminta beberapa kata lagi. Tolong jangan pedulikan Kapten Sihir.